Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Zahra Kamalia dari kelas 10 absen 18. Saya ingin melakukan remedi geografi. Dinamika litosfer, selain unsur pembentuknya berbeda, masing-masing pelapisan juga memiliki karakteristik fisik yang bervariasi satu sama lain. Berbagai bagian penyusun lapisan dalam bumi dikenal sebagai struktur pelapisan bumi. 1. Struktur pelapisan bumi. Dalam banyak literatur dijelaskan bahwa secara umum terdapat 4 bagian yang menyusun struktur pelapisan bumi. Keempat bagian tersebut adalah inti dalam, inti luar, mantel, dan kerak bumi. Inti dalam ketebalannya 1220 km, tersusun oleh besi dan sedikit nikel. Inti dalam memiliki suhu sangat tinggi, diperkirakan antara 3200 sampai 5200 derajat Celcius. Inti luar tersusun oleh material yang sama dengan inti dalam. Sulfur dan oksigen diketahui juga terdapat di inti luar. Ketebalan lapisan ini adalah 2260 km. Mantel bumi merupakan lapisan yang paling tebal. Mantel terdiri dari 3 bagian, yaitu mantel bawah 2230 km, mantel atas 4200 km, dan asthenosfer 250 km. Kerak bumi. Lapisan yang paling luar adalah kerak bumi. Kerak bumi terdiri atas 2 jenis, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua tersusun oleh silika dan aluminium Al dengan batuan granitis dan sifatnya padat tetapi rapuh. Kerak samudra tersusun oleh silika dan magnesium sima dengan batuan basaltis dan sifatnya lebih liat, plastis dibandingkan kerak benua. Dinamika atmosfer. Namun demikian, atmosfer memiliki sifat yang berbeda, yaitu tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan tidak dapat juga memiliki massa dan terpengaruh oleh gaya gravitasi bumi. Total massa atmosfer diperkirakan 56 dikali 10^14 ton sebagai akibat dari pengaruh gravitasi. Kurang lebih setengah dari massa atmosfer terletak pada ketinggian di bawah 18.000 kaki. 1. Komposisi dan manfaat atmosfer bumi. Merupakan lapisan yang berisi udara, yaitu campuran gas-gas secara mekanik, bukan campuran secara kimiawi. Gas permaren terdiri atas nitrogen, oksigen, hidrogen, helium, serta gas-gas lain yang jumlahnya lebih sedikit seperti argon, neon, krypton, dan xenon. 2. Struktur pelapisan atmosfer bumi memiliki kondisi yang beragam, mulai dari dekat permukaan bumi hingga bagian paling luar. Di Indonesia, klasifikasi atmosfer dibuat oleh Jasyono dan Harijono 2009 yang membedakan atmosfer berdasarkan temperatur, komposisi atmosfer, dan sifat radioelektrik. Berdasarkan temperaturnya, atmosfer dibedakan atas troposfer, stratosfer, mesosfer, dan atmosfer. Berdasarkan komposisinya, atmosfer dibedakan menjadi homosfer dan heterosfer. C. Berdasarkan sifat radioelektriknya pada lapisan atmosfer dikenal pula adanya lapisan ionosfer. Dinamika hidrosfer. 1. Siklus hidrologi. Kumpulan air terbesar di permukaan bumi adalah samudra, yaitu sekitar 71% dari keseluruhan permukaan. Di belahan bumi selatan, samudra sangat mendominasi, yaitu mencakup sekitar 81% wilayah tersebut. Institut Perkebunan Bogor. Terdapat beberapa hal mengenai air di bumi, diantaranya sebanyak 72% permukaan bumi tertutup oleh air, namun 97% air tersebut asin dan tidak baik untuk diminum. Dan sebanyak 70% air yang dapat diminum berbentuk es, hanya kurang dari 1% air yang siap dimanfaatkan secara langsung. A. Evaporasi, penguapan, yaitu berubahnya air menjadi uap air. B. Uap air yang masuk ke udara akan tersimpan sebagai hidrometeor, tidak terlihat di dalam udara tersebut. C. Proses kondensasi, memicu terbentuknya awan yang selanjutnya menyebabkan presipitasi. D. Meresapnya air ke dalam lapisan tanah disebut infiltrasi, sedangkan perkolasi merupakan proses kelanjutannya, yaitu meresapnya air ke dalam lapisan batuan di bawah tanah air. E. Setelah kapasitas infiltrasi terpenuhi, terjadilah limpasan permukaan. F. Laut sering dianggap sebagai titik awal dan akhir dalam siklus hidrologi. Hal ini karena laut merupakan tubuh air yang paling besar. Dinamika biosfer.
Biosfer berasal dari kata bio dan sfera. Bio berarti hidup, sedangkan sfera berarti lapisan. Dengan demikian, secara harfiah, biosfer dimaknai sebagai lapisan makhluk hidup atau lapisan yang terdapat makhluk hidup. 1. Komponen penyusun biosfer. Biosfer terdiri atas berbagai komponen, antara lain individu, populasi, habitat, relung, komunitas, dan ekosistem. Individu merupakan komponen yang paling kecil karena tidak dapat dibagi lagi. Sebagai contoh, satu ekor singa di antara sekawanan singa yang sedang berburu di savana Afrika. B. Jika satu ekor singa adalah individu, maka sekawanan singa yang merupakan kumpulan individu yang sejenis adalah populasi. C. Habitat merupakan tempat tinggal dari makhluk hidup. Habitat ini berinteraksi dengan makhluk hidup yang menempatinya sehingga juga merupakan bagian dari biosfer. Dinamika antroposfer. 1. Aspek-aspek kependudukan. Kuantitas atau banyaknya penduduk terus mengalami perubahan yang dinamis sebagai akibat dari kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk migrasi. A. Komposisi penduduk. Piramida penduduk muda disebut juga piramida penduduk ekspansif, bentuknya menyerupai 5 segitiga. 2. Piramida penduduk dewasa atau stasioner, bentuknya menyerupai granat. Piramida ini menggambarkan jumlah penduduk dalam keadaan stabil atau stasioner, kelahiran dan kematian rendah. 3. Piramida penduduk tua, bentuknya menyerupai nisan. Piramida ini menggambarkan jumlah penduduk yang terus berkurang. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.